Halo teman-teman, tutorial kali ini saya mau buat resin huruf menggunakan bunga dan juga nama di dalamnya seperti tutorial sebelumnya ya. Nah, cuma kali ini agak berbeda sedikit. Oke, mari kita simak videonya sama-sama. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Di sini pastinya kita menggunakan resin. Untuk takarannya sudah tertera di botol resinnya ya teman-teman, yakni 2:1, 2 resin dan 1 hardener. Kemudian ada alat timbangan digital, maaf udah buluk. Kemudian ini ada aplikasi bunga ya. Di sini saya menggunakan bunga seperti ini, dan pastinya ada cetakan huruf. Kalau nggak pakai ini ya nggak jadi. Kemudian ada korek api. Kemudian pewarna resin, di sini saya menggunakan pasta. Selanjutnya ada amplas, dan ini saya menggunakan bor mini elektrik yang seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir satu set gantungan kunci, ring sambung dan juga paku ulir. Oh iya, ada yang ketinggalan. Ada cup jelly dan juga stick es krim. Kemudian ada handscoon ya, atau kaos sarung tangan seperti ini. Semua bahan ini sudah ada link di videonya ya. Oke, selanjutnya cara membuatnya. Kita timbang dulu resinnya. Di sini saya menggunakan cup jelly bekas dari pekerjaan sebelumnya ya. Jadi itu udah kering dalamnya. Kemudian kita timbang resin epoksinya. Pastikan kita selalu memulainya dari 0 ya, baik itu epoksi ataupun hardenernya. Nah, pastikan jumlahnya sesuai, yaitu 2:1, 2 epoksi 1 hardener. Selanjutnya kita aduk resin ini sehingga tercampur secara sempurna. Mau pelan-pelan atau cepat nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada gelembungnya, nanti lama-lama bisa keluar ya gelembung-gelembung dalam adonan resinnya. Selanjutnya ini saya campur dengan pewarna pasta warna ungu muda. Dikit aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak, karena pewarna pasta ini dia mudah tercampur dan warnanya itu warna utuh ya, warna bold gitu. Nah, seperti ini kita aduk juga dengan rata supaya bagian-bagian dari resinnya itu nggak ada yang bening ataupun yang berwarna, karena kurang cantik kalau warnanya nggak tercampur sempurna. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan silikon. Sebelumnya ini ya kita bersihkan dulu ya, jangan sampai ada kotoran atau debu-debu yang menempel, karena biasanya silikon itu mudah tertempel debu ya. Jadi saya menggunakan selotip kertas untuk membersihkan dari permukaan cetakan ini. Selanjutnya kita tuang adonan resin tadi separuh bagian dari hurufnya saja. Di sini kita menggunakan 2 layer ya teman-teman. Jadi ini masih proses 1 layer. Nah, ini ada sisa dari adonan resin. Biasanya saya gunakan untuk saya tuang ke cetakan resin yang bentuknya mungil-mungil seperti ini, supaya adonan resin itu nggak terbuang percuma ya teman-teman. Nah, ini nanti fungsinya bisa digunakan sebagai tambahan atau pemanis di gantungan kunci resin yang kita buat. Nah, selanjutnya kita bakar, maksudnya kita ini pakai api ya untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di dalam cetakan. Oke, di sini saya bikin dengan berbagai macam warna. Nah, ini kita tunggu sampai bagian ini mengeras ya teman-teman, mungkin sekitar 6-8 jam. Dan selanjutnya kita di tahap untuk menempelkan bunga. Nah, di sini saya menggunakan bunga seperti ini. Bunga apa ya namanya? Sunflower kayak, tapi bentuknya mini seperti ini. Ini kita potong sebagian aja atau separuhnya, karena namanya huruf itu kan nggak luas ya teman-teman, dibanding kita kalau mau bikin bentuk lingkaran ataupun bulat. Nah, ini sesuaikan dengan bentuk hurufnya. Memang agak susah ya, karena yaitu tadi permukaan dari huruf itu nggak bisa kita masukkan bunga secara utuh. Jadi kita harus pilih-pilih posisi supaya bunganya ini bisa tertempel dengan rapi dan bagus.
Nah, selanjutnya ini saya bikin adonan resin lagi, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit banget supaya ini fungsinya untuk sebagai lem dari bunga yang mau kita masukkan. Karena kalau tidak menggunakan seperti ini, nanti dikhawatirkan ketika kita memasukkan layer kedua itu bunganya akan mengambang ya teman-teman. Nah, ini setelah kita tempel bunga-bunganya, kita tunggu sampai dia menempel dengan sempurna kira-kira 2-3 jam. Kemudian kita masukkan nama yang untuk huruf masing-masing. Memang prosesnya agak lama ya. Ini biasanya selesai dalam waktu 2 hari. Makanya di video ini bisa teman-teman lihat ya, nanti saya bikin mulai dari pagi, malam sampai pagi lagi gitu. Nah, kita taruh dengan posisi yang bagus ya, kita tempel hurufnya seperti ini. Ini huruf saya print sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tuang di layer kedua. Nah, ini saya mau kasih flex gold biar ada kesan-kesan mewahnya ya. Nah, kita tuang secukupnya aja, sebanyak huruf yang mau kita gunakan. Kita beri sedikit adonan resin. Nah, adonan resin ini saya bikin lagi ya, bukan sisa yang sebelumnya. Jadi dituang sesuai dengan rumusnya, yaitu 2:1. Kemudian kita aduk-aduk flex gold ini dan kita tuangkan sedikit demi sedikit ke bagian cetakan huruf. Nah, ini harus kita atur ya, supaya huruf ini enggak menutup di bagian nama. Karena kalau ketutupan itu kan nggak bagus ya teman-teman. Jadi kita atur sesuai posisi yang cantik gitu. Boleh di atas bunga ataupun di bagian yang polosan. Ini nggak usah terlalu banyak karena ini hanya untuk mempermanis aja. Selanjutnya kita tuang resin bandingnya seperti ini. Pastikan tertuang dengan rapi ya teman-teman. Diamatin juga posisi letak flex goldnya tadi. Nah, ini saya tuang sedikit demi sedikit, gak bergantian. Kalau mau dituang semuanya boleh. Oke, kita isi cetakan ini dengan penuh. Bisa teman-teman lihat ya, itu penuhnya itu kayak menggelembung tapi nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti dia bisa meluber. Jadi pokoknya yang penting bagian atas tuh agak-agak melembung gitu ya. Nah, karena nanti kalau udah mengeras dia hasilnya baik. Nah, kemudian kita pakai api ya supaya gelembungnya itu menghilang. Selanjutnya kita tuang adonan resin ke semua huruf dan selanjutnya kita tunggu sampai dia mengeras sekitar 6-8 jam lagi. Oke teman-teman, ini sudah mulai mengeras ya. Tahap selanjutnya yaitu pelepasan resin dari cetakan. Nah, ini seperti ini udah mulai kelihatan cantik ya. Ini saya beli cetakan yang satuan. Jadi teman-teman kalau mau yang lebih praktis, kayaknya lebih enak yang cetakan satuan, walaupun harganya memang lebih murah ya, tapi kita bisa pilih huruf apa yang mau kita beli. Nah, lepaskan silikon ini atau cetakan ini dari huruf itu memang harus pelan-pelan ya, karena gak jarang juga proses ini membuat rusak pada cetakan karena biasanya resin itu menempel. Sampai sekarang saya belum tahu itu sebabnya kenapa. Jadi sering berapa kali saya beli cetakan tuh seringnya begitu ya, bikin cetakan itu sobek. Nah, kalau masih baru seperti ini aman aja sih. Jadi pokoknya yang penting pelan-pelan, terutama pada huruf-huruf yang banyak sudutnya. Kalau mungkin huruf I atau huruf P itu mudah aja, yang susah itu biasanya kalau huruf W, huruf M, huruf E sama F itu agak effort lah, butuh perjuangan. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman, udah seneng ya ngeliatnya ya kalau udah jadi seperti ini, alhamdulillah sukses. Nah, selanjutnya kita amplas di bagian
sisi tepi-tepi atau sudut dari huruf ini, karena kalau dilihat sepintas itu dia nggak bermasalah, cuma kalau kita pegang itu dia agak tajam ya, takutnya kalau tergesek oleh kulit itu nggak nyaman gitu. Jadi kita perhalus dengan amplas. Sebenarnya ada alat namanya deburring tool, cuma bagi saya itu kurang terlalu efektif ya, masih enakan menggunakan amplas karena jadinya halus banget gitu. Jadi kita gesek amplas ini secara perlahan, jangan gesek di permukaan resin ya, geseknya itu di bagian sudut-sudut hurufnya aja. Pokoknya yang berasa tajam itu kita gesek supaya aman. Nah, tahap selanjutnya adalah kita melubangi resin ini untuk kita tempel atau kita masukkan cantolan gantungan kuncinya ya. Jadi kita pilih di bagian tengah, kemudian kita bor. Ini saya menggunakan bor listrik seperti ini. Kita pilih posisi yang pas di tengah-tengah huruf, kita lubangin secara perlahan. Nah, selanjutnya kita pasang paku ulir di resin ini. Cuma sayang ya teman-teman, bagian ini nih nggak saya rekam dengan sempurna, jadi nggak terekord jadi nggak nampak ya. Pokoknya kita pasang aja paku ulir pada lubang, kemudian kita pasang ring. Nah, di sini saya mau tambahin aksen sisa resin yang tadi kita cetak, gunakan cetak kecil seperti ini ya. Jadi kita pilih sesuai dengan warna gantungan kuncinya supaya lebih cantik. Gimana, cantik kan? Oke, udah selesai seperti ini. Nah, ini udah jadi semuanya. Gimana, gemes banget kan? Cocok untuk oleh-oleh, hadiah untuk Ananda tercinta atau untuk teman-teman. Kebetulan di video ini yang saya buat yaitu oleh-oleh untuk besti-besti aku yang ada di Jawa. Ini video sebelum saya mudik ya. Jadi bikinlah seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Mudah ya? Walaupun memang prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 harian, tapi hasilnya cantik banget. Silahkan mencoba di rumah ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Dadah, bye-bye.